Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kami harapkan di dalam pelaporan kami selama ini masih belum jelas, bahwa visi dan misi yang saya harapkan dari berbagai laporan yang saya sampaikan, baik kepada kepolisian, kejaksaan maupun inspektorat Kabupaten Pati untuk mengusut dan mengungkap kejadian perampasan dan mengungkap kejadian penculikan, penyerobotan hak yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota polisi di TKP Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 itu, yang diduga adalah salah satu otak pelakunya adalah keterlibatan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, ya, Saudara Muhammad Sutopo, Jaswadi, Jayu Setianto, Dahlan Istanto, Sunarto, Supawati, dan Rusmini. Apa yang saya harapkan juga adalah, kedua, kepolisian diminta untuk mengusut keterlibatan Dinas Pendidikan Kecamatan Winong yang sekarang mungkin sudah berubah fungsi. Diantaranya ada Aminuddin Jamil, Warsito, Mukti, Suwawi, Sodik, dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Winong waktu itu yaitu Suwarno yang sekarang menjadi Dewan karena sudah pensiun. Juga melakukan investigasi atas adanya dugaan penterlantaran dan pembiaran kasus di 3 polsek, yaitu di sektor Gabus, sektor Winong, dan sektor Tambak Romo terkait tanggapan minir terhadap laporan saya terkait kejadian persekusi dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan jahatan ras di Jalan Mojolawaran Gabus yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Brigjen Bambang Permadi tersebut, yang seharusnya diteliti secara komprehensif, sinergis, dan sesuai terkait dengan kejadian perkara di 3 wilayah tersebut, bahwa lebih dari 4 kali persekusi terjadi dan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di beberapa tempat, diantaranya ada di depan SMK Permata Nusantara Gabus, di depan Masjid Mojolawaran 11/11/2011, di depan Polsek Gabus 11/11/2011, dan dilakukan di wilayah Karangwetan atau Kopek oleh orang tak dikenal yang diduga otaknya adalah juga ada kaitannya dengan IWW. Harapan kami selanjutnya adalah visi agar kepolisian dalam hal ini segera mengusut tuntas juga keterlibatan Ketua RT 4 RW 1 Karangkonang atas nama Sujo, dan Ketua RW atas nama Harno, Carik atas nama Suda, dan Kades Desa Karangkonang atas nama Warso yang menjabat pada waktu peristiwa kejadian itu terjadi dan melakukan pembiaran selama berlarut-larut. Juga harapan kami agar kepolisian mengungkap, membuka cadar atau membuka tabir kasus siapa saja yang terlibat di dalam menculik, menyekap, dan menahan, menyembunyikan istri dan anak saya sesuai laporan saya di Lidik 1 yang saya laporkan pasal 277 sebagaimana maksud di dalam surat laporan saya, agar kasus yang ada kaitannya dengan penculikan dan penyekapan, bahwa petunjuk kuat sudah menunjukkan keterlibatan peran serta dan aktor pelakunya adalah Bambang Permadi, Jayu Setianto, Supawatin, dan oknum-oknum kepala-kepala dinas, kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo yang terlibat dari provokasi, perencanaan penculikan sampai dengan class action penculikan yang dilakukan, akhirnya memerintahkan mafia agar suami korban atau saya memberi tebusan 600 juta kepada seseorang yang tidak saya kenal agar anak dan istri saya dikembalikan seperti semula. Tuntutan saya kepada Polres Pati saat itu oleh tim Lidi Tipikor 3, yaitu saya menuntut agar kasus ini dituntaskan, agar semua sesuai dengan SOP melalui kepolisian mengungkap keterlibatan Sri Tomo, dukun cabul di Tambak Romo, Tomo, dan Bambang Permadi, oknum anggota polisi tersebut. Terkait banyaknya hal yang harusnya kami sampaikan,
siapa yang menahan, menyekap, dan menyediakan tempat sarana untuk melakukan serangkaian kejahatan yang dilakukan IWW. Ini berupa permufakatan jahat, tipu daya, rekayasa bohong, konspirasi, pencurian, penggelapan atas aset saya dan aset bergerak maupun tidak bergerak, juga hak-hak lainnya yang diserobot, termasuk insentif tunjangan gaji, kemahalan, dan hak makan. Sedangkan untuk yang lainnya, bubble tarum dan lain sebagainya bisa diperhitungkan dalam rapel. Pada akhir pembuktian mengarahkan agar IWW dan kroni-kroninya di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo segera ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana permohonan saya kepada kepolisian dan saya ke Ombudsman RI bahwa melalui Ombudsman agar kepolisian segera melakukan kerjasamanya dengan baik, terbuka, memberikan upaya pengembangan kasus sejak kasus ini diungkap dan sejak kasus ini terjadi, dan tindak lanjut laporan kami laporkan kepada Ombudsman tersebut tertanggal sebagaimana dimaksud, bahwa sejak tahun 2013 saya sudah berkali-kali melakukan upaya hukum. Jadi saya tidak tinggal diam, baik pelaporan di Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, kementerian, instansi yang berkaitan dengan kasus tersebut, namun sampai dengan sekarang terkesan ada istilahnya itu belum ada penyelesaian. Bukannya pembiaran, tetapi sudah ditanggapi sedemikian rupa, saya ucapkan terima kasih. Namun di bawah, dalam hal ini di Dinas Pendidikan, terkesan ditutup-tutupi karena keterlibatan pejabat daerah, yaitu Dinas Pendidikan. Sebagai pembelajaran bersama, ya, akhirnya kami juga mengarahkan atau mengharapkan, ya, menyampaikan klarifikasi terkait dugaan-dugaan adanya suap gratifikasi seks yang dilakukan oleh atasannya kepada saudara IWW atau IWW kepada atasannya yang berlebih-lebihan, sehingga di dalam penelitian etika norma PNS perkara perselingkuhan yang dilakukan IWW secara berlarut-larut di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini dianggap wajar oleh saudara Muhammad Sutopo, dan antara anak buah ini saling menutup-nutupi dengan istilah Muhammad Sutopo adalah aroma tidak sedap. Jadi di dalam penafsiran aroma tidak sedap ini, saudara Muhammad Sutopo harus limitatif dan menyampaikan ada apa sampai ada aroma tidak sedap. Adanya setting atau arahan agar kejadian yang diputar-balikan oleh tersangka agar pelapor dikriminalisasi atau pemutar-balikan fakta, ya, di mana pelapor ditersangkakan oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian, bahwa saya tidak sepatutnya untuk mengarahkan hal seperti itu karena ini adalah kewenangan penyidik, maka saya sampaikan saya tidak akan mendahului kehendak atau penelitian yang disampaikan penyidik. Bahwa saya korban sudah menghadap kepada Bupati Pati, namun jawaban Bupati Pati sangat normatif agar diupayakan upaya kekeluargaan dan tidak gaduh. Dan itu jawaban normatif yang sampai sekarang belum juga ada upaya penempuhan hukum. Selain hadir di Dinas Pendidikan terkait atas undangan, saya juga mengirim surat somasi saya kepada Kementerian Pendidikan pada tahun 2013, ditanggapi Inspektorat Kabupaten Pati dan diikuti permohonan cerai oleh tersangka yaitu IW karena adanya unsur pelanggaran etika. Mohon agar negara melakukan sanksi kepada saudari IWW sebagai aktor utama dan sumber permasalahan atau persoalan pokok di Dinas Pendidikan dengan menetapkan IWW sebagai tersangka yang pantas untuk diproses hukum. Adapun klarifikasi kami terkait dengan tanggapan Polres Blora, dalam hal ini Polsek Kunduran, atas laporan 3.557 KPMT 12/2013 sesuai terlampir dalam kronologi terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara IWW. Secara berturut-turut, korbannya adalah saudara JB 65 juta, saudara Anom Suyoto 25 juta, Bapak Kasnadi Pati 12,5 juta, Pak Satyo Karangkonang 85 juta, Bapak Ulaji Blora 20 juta, dan ini yang kami baru ketahui pada saat kami berkunjung pada bulan haji lusa sekitar akhir 2016. Klarifikasi kasus sebagai dimaksud dengan hormat agar kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara IWW ini di Oknum Guru SD 03 Tambak Romo Pati, Jawa Tengah sebenarnya bermula sejak tahun 2003 disebabkan saudara IWW
melakukan skandal perselingkuhan masif dengan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati. Jadi dugaan hasil dari penipuan-penipuan dan persekusi yang dilakukan oleh IWW ini dinikmati oleh saudara Bribka Bambang Permati. Jadi kami minta pertanggungjawaban apapun terkait dengan kejahatan yang dilakukan IWW adalah bukan dari kami, tetapi adalah instruksi atau rekaan daripada saudara Bambang Permati yang menjadi kekasih gelap selama ini atau gendaan saudara IWW. Bambang Permati semua ini dilakukan dengan sangat halus, dengan sangat licin, sampai hampir-hampir orang yang di daerah saya, di desa saya terkecoh dan tidak percaya bahwa mereka jadi korban. Lalu kasus ini pun baru saya ketahui semua setelah IW kabur dari rumah sejak 11/11/2011. Kasus sudah saya laporkan kemana-mana, namun Polres Pati menganggap kurangnya barang bukti atas dasar laporan sebagaimana yang dimaksud. Kalau kita mendengar keterangan dari masyarakat yang kami ketahui bahwa lebih dari banyak ada orang lain, yaitu seorang bakul buah di Gabus dinilai di Kibuli 95 juta dan ada seorang petani jagung Tabaromo 35 juta. Jadi mohon kasus ini dikembangkan sehingga tidak lagi korban penipuan yang dilakukan oleh IWW ini bertambah banyak. Petunjuk-petunjuk lain yang kami dapat atas saksi keterlibatan atas nama Mas Ud, warga Jatirejo Blora, Arifin sebagai warga Kamolan juga Blora, terus Yanti Japah Blora, seorang guru SD di Japah. Ini adalah teman-teman tersangka dan dugaan sindikati dengan Nandu atau Supriyanto. Ini bandar narkoba. Dugaan-dugaan lain kuat pengembangan kasus penipuan yang dilakukan IWW ini di beberapa tempat, yaitu sama, yaitu modus tipu daya pura-pura melodrama sedemikian rupa membuat orang kasihan dengan menggelenek atau gelenek Solo ini bahkan sampai menangis-nangis, namun setelah mendapatkan uang dia kabur dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 378. Bahkan di lingkungan guru-guru di SD 03 Tambak Roma, keterangan menurut cerita bahwa juga ada banyak korban yang dikibuli ditipu daya, diantaranya adalah Sudiatna, Supawatin, Dahlan Istanto, Ahmad Subagi, dan Sutopo. Demikian klarifikasi kami sampaikan. Semula saya mengira kalau IWW ini hanya melarikan diri secara biasa menghadapi kesibukannya sebagai PNS dalam masa percobaan, namun ternyata selama 10 tahun perkembangan permasalahan-permasalahan itu semakin rumit dan kelakuan IWW ini tidak semakin baik dan sadar tetap saja melakukan cek bon utang-utang dan meninggalkan banyak persoalan yang rumit di desa kami dan keluarga kami. Beberapa tahun kemudian setelah kabur saya baru tahu bahwa hal itu ada kaitannya dengan rekayasa politik jegal-menjegal di desa saya. Pemikiran saya adalah sebab saudari IWW ini sedang dalam pengaruh tekanan politik atau tekanan ekonomi. Kebutuhan termasuk adalah ditekan oleh keluarganya dari Magelang untuk setor, sementara sumber-sumber satu-satunya hanya memperalat saudara Solihul Hadi atau suaminya dengan memukul rata ya, atau menekan saudara Solihul Hadi dengan jalan menyewa preman dan oknum polisi untuk merekayasa suatu kasus perkara agar terjadi pemerasan secara berencana atau korporasi. Jadi dalam hal ini mohon Reskrim Polres Pati untuk melakukan pengembangan, dapat mengungkap dan meneliti kembali kasus ini agar ada upaya penyelesaian sementara atas tindakan sikap yang tidak jelas tersebut dari saudari Wiwi sendiri adalah senjata andalan untuk menopang atau menodong atasan-atasannya dari belakang untuk mendorong tidak mau merekom gugat cerai atau semua permintaan saudara Wiwi yang mengikat tersebut. Pada intinya kami memohon Bapak Kepolisian Polres Pati untuk membongkar kasus mafia ini, skandal ini secara fair, secara terbuka, bijaksana, terukur. Jika memang IWW ini pantas untuk ditetapkan tersangka, maka harus diproses hukum. Saran dan rekomendasi Bapak Wakawinong Polsek pada saat itu bahwa yang perlu kita teliti dan adalah unsur-unsur pencurian, terutama soal pencurian, penyerobotan dan penggelapan yang dilakukan IWW, rekayasa perampasan dan penculikan pada waktu itu yang sudah dilakukan dengan persiapan ini adalah suatu bentuk permufakatan jahat atau konspirasi yang dilakukan oleh sindikat Dukun Cabul Sri Tomo Tambak Romo
bekerja dengan Rintiatun Sanuri, Suntari, ya Gunadi dan Rintiatun Gunadi Karangwotan. Keterangan masyarakat tingkat ini adalah suatu halnya adalah suatu yang dilihat mata kepala tapi bukan mens rea. Yang pasti apa yang dilakukan dan disampaikan IWW adalah cuma pengalihan kasus, bukan esensi persoalannya. Pada intinya kami meminta sesuatu dikembalikan ke nol, yaitu minta agar adanya sarana atau prasarana di dalam penyelesaian kasus ini segera dapat membantu atau mengungkap kejadian. Saksi-saksi yang bisa ditanyai, semua guru dan kepala sekolah di lintas dinas pendidikan di SD Tambak Romo tahu semua perkara ini, terutama adalah kepala-kepala SD, kepala sekolah di SD di Tambak Romo. Pertama adalah Supawaten, ini orang yang bertanggung jawab menyekap menahan selama 2 tahun pertama 2011-2012 yang diungkap sebagai mucikari, orang yang menyodorkan IWW untuk gratifikasi seks dan melayani seksual pejabat, sedangkan yang menerima daripada upeti dan upahnya ya sebagai maklar gituan adalah Sri Tomo. Yang kedua adalah kepolisian sehendaknya segera menyelidiki semua tempat kejadian perkara di mana saudara IWW ditampung atau ditampol di mana saja. Yang ketiga adalah meneliti keterlibatan dugaan perselingkuhan masif dilakukan oleh oknum guru tersebut dengan Dahlan Istanto, kepala sekolah SD 03 Tambak Romo, dan Sunarto yang juga kepala SD tersebut. Yang keempat, dugaan perselingkuhan dengan Sunarto. Banyak petunjuk dan keterangan dari Wawan sedang seorang penjual mobil di Gabus bahwa dugaan hubungan khusus dengan Sunarto ini serius. Yang kelima adalah perselingkuhan dengan Sudarmadi. Indikasi pendampingan dan saksi di dalam sidang di pengadilan. Dugaan-dugaan lainnya terakhir adalah hubungan khusus dengan yang istimewa dengan pengawas namanya Subagi. Ini atas kejadian penyimpangan wewenang masif tersebut, Farjaring kelas IWW ini mengarah IWW pantas dijadikan tersangka, aktor, pelakor, dan pencurian masif. Yang menjadi korban adalah keluarga kami. Bapak Komandan Reskrim di Polres Pati maupun yang lainnya, kami minta semua sudah jelas bahwa jika diminta untuk segera melakukan penelusuran kasus dan pengembangan atas kasus kejadian peristiwa persekusi yang saya sampaikan selama ini, adanya penculikan dan perampasan atas anak di bawah umur, yaitu Wilda Fitri Ayu Dismayanti 11 tahun dan perempuan atas nama Indah Wahyu Widiawati. Penculikan ini diotaki oleh Besut Angkatan Kidul, tukang ojek, dan Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati sebagaimana saya sampaikan. Dugaan motifnya adalah perampokan dengan perencanaan. Ya, perampokan perampasan dengan perencanaan yang dilakukan oleh sindikat Besut CS Preman dari Katan Tambak Romo ini. Perampasan, begal, pemerasan, dan intimidasi beruntun, di mana kasus berlangsung secara masif dengan objek sengketa adalah saudari Indah Wahyu Widiawati sebagai objek material. Dan atas kejadian ini, atas peristiwa ini, kami meminta kepolisian serius untuk mengungkap siapapun yang terlibat dalam aktornya dalam aksi perampokan, penculikan, kejahatan ras, dan aksi gondol kabur istri sah dan anak seorang lain ini harus segera diungkap, dituntut secara hukum, diproses secara hukum, apapun prosesnya. Kalau diantaranya yang membawa lari dan yang dibawa lari itu dikawin, maka tidak ada masalah. Kalau tidak, ini berarti adalah suatu kejanggalan dan rekayasa. Aksi paling banyak dilakukan di dalam aktor ini adalah pada jam 2 malam. Jadi aksi petunjuk yang dilakukan oleh saudari IWW selama ini adalah jam 2 malam. Ini jelas pelakunya adalah sindikat, tidak berdiri sendiri. Pada jam 2 malam, IWW ini memberesi barang-barang berharga milik korban, surat-surat berharga, surat-surat pasca penculikan di Mojo Lawaran, Gabus. Kami meyakini bahwa pelakunya adalah sindikat besar, sindikat mucikari, bandar narkoba, judi, prostitusi, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Harapan kami kepolisian untuk segera dapat mengungkap kasus ini secara serius dan menetapkan IWW sebagai tersangka utama, baru menangkap otak jaringannya, pembantu-pembantunya, dan ini jelas kejahatan korporasi. Jadi saya mohon agar kasus ini segera dikembangkan dan diselesaikan di Lidik 2 Polres Pati sebagai akumulasi di Lidik 1 dan 3 Tipikor.
Selain itu minta keterangan saksi-saksi utama yaitu Jaswati Supawatin Siti Muawanah Suudi Sukawati Suudi Agatha Suroso Karyadi Jaryo Purwanto dan ada hubungan apa dengan Purwanto. Penelusuran kasus ini saya temukan bahwa IWW ini dengan sengaja merekayasa hal itu karena alasannya dia merasa tidak harmonis dan mengalami permasalahan krusial 3 tahun sejak perkawinan. Ini alasan dia sendiri bahwa kasus tersebut sedang kami dalami dan jelas-jelas ini rekayasa sinergis suatu sistematis, mohon agar dibuka lebar-lebar. Belakangan ini ada yang mengaku aku polisi dari Polres Pati dan melakukan gelar perkara dan ancam-ancam saya akan mengseret saya yang minta kami jelaskan di dalam gugatan saudara IWW yang bernyanyi yang intinya adalah melakukan persepsi atau opini seolah-olah kasus ini tidak seperti itu. Jadi menjanjikan kalau sudah diterima PNS saudara IWW ini akan merawat saya karena dia juga tahu keadaan saya waktu itu bagaimana, yaitu lemah, menderita dan dalam gejala penyakit saraf dan sebagainya. Maka jadi pada 2 tahun pertama pasca persekusi itu saya memang tidak mampu berbuat apa-apa atau blank, sebab saudara IWW selalu berusaha mengkriminalisasi bersama saya dengan saudara BPPN. Saya menuntut peristiwa ini agar dibuka lebar-lebar. Jadi peristiwa ini harus dituntut, demi keadilan kasus ini harus diungkap. Saya menuntut IWW ditetapkan tersangka dan juga melakukan merehabilitasi nama baik saya dan nama baik keluarga saya yang dipersekusi akibat dikatakan saya ini gila, dan itu disiar-siarkan di kalangan guru dan di kalangan kawasan yang lainnya. Jadi saya juga menuntut Supawatin, Dahlan Istanto, Sunarto, Siti Muawanah, Fatim, Nur Khamsah, Rusmini, Endang, Guru SD 1 Tambaromo, Purwanto, Pakis, terutama keterangan Dahlan Istanto yang mengatakan kalau saya dirantai di kandang kambing karena membahayakan orang lain dan sebagainya. Pada intinya saya meminta saudara IWW dapat diproses hukum dan ini dijadikan dasar di dalam hal permasalahan lainnya yang ada kaitannya. Permohonan saya lainnya kepada Polres Pati agar serius dapat IWW dapat diamankan, ditangkap dan diproses hukum terkait adanya pencurian, penggelapan dan permufakatan jahat dan penyerobotan wewenang, yaitu membuat status dirinya palsu, mengaku-aku janda, suaminya mati dan sebagainya, melakukan penipuan, penggelapan atas warisan hak dari keluarga kami, dan kejadian ini sudah berkali-kali kami laporkan atas perempuan tersebut sebelum diproses hukum dan Mabes Polri ke Mabes Polri. Ini adalah perdaya atau tipu daya. Jadi saudara IWW ini mengibuli kami dan kami ditipu daya berkali-kali dan kami tak tahu maksudnya. Yang saya maksud kami adalah saudari IWW ini memberikan cek kosong untuk maksudnya kami tanda tangani, namun kami tidak tahu kalau tidak tanda tangan minta cerai dan ancaman yang lainnya. Jadi mohon hal ini kita selidiki dari awal adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh IWW. Petunjuk lainnya bahwa Indah Wayudiawati ini memanipulasi dan memalsukan SK PNS ini yang harus diteliti. Jadi dia memalsukan SK PNS atas nama saya dan meminta uang kepada saya 180 sampai 200 juta agar saya dapat menjadi PNS. Tapi ternyata surat yang saya sampaikan ini saya teliti adalah palsu dan saya sudah menyerahkan uang sebesar 90 juta yang dari semula, namun ternyata uang itu dibantai habis, dibawa lari dan saya ditinggalkan, dikibuli oleh saudari IWW. Tolong Bapak Kapolres Pati untuk kembali mengungkap kasus ini karena 10 tahun kasus ini berjalan karena dia lari dan saya hidup terkatung-katung dan menderita. Saya tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu kalau aksinya penipuan, penggelapan sertifikat diobreknan lalu dengan alasan yang dibuat-buat di depan saya ini omongannya berbeda dengan apa yang diomong di depan keluarga saya sehingga ada unsur adu domba. Keterangan tambahan waktu mau minta sepeda motor Revo itu dia juga pernah ancam saya akan kabur ke rumah orang tuanya pada 2002-2023. Jadi intinya saudari IWW ini menghalalkan segala cara, kalau menginginkan segala sesuatu harus segera dituruti dan sifatnya minta uang
misalnya minta mesin cuci, minta rantang dan lain sebagainya, karena belum juga dituruti tangannya diiris-iris sendiri dengan kaca dan dengan dendam meracun makanan, dan sering mengancam ingin membunuh dirinya sendiri dan menjatuhkan dirinya dengan marah-marah, melampiaskan seluruh kemarahannya kepada orang lain secara tak terkendali dan membabi buta bahkan kepada anak-anaknya. Jadi selama itu saya memang sibuk di luar dan jarang di rumah karena saya bekerja di luar mencari usaha dan uang, baik untuk kebutuhan rumah tangga menjadi maklar atau usaha bersama dengan teman-teman di bidang politik dan wiyata bakti, juga jual beli. Yang intinya, pada intinya saya mohon agar supaya saudara IWW ini dapat segera ditangkap, segera ditetapkan tersangka, prosesnya jelas, yaitu karena penipuan, pemalsuan dan manipulasi rekayasa permufakatan jahat yang dilakukannya atas siapa saja yang menjadi korban, atasannya maupun yang lainnya. Hilangnya selama 10 tahun belakangan ini kami tidak dapat kontak, tidak dapat dihubungi, tidak dapat ditemui. Ini adalah rekayasa kepala-kepala sekolah Supawatin CS, keterangan Kliwon Nur, tetangga-tetangga daripada BPPM. Sedangkan keterangan lainnya kalau IWW ini melakukan gendaan dan hidup kumpul kebo dengan Bambang Permati adalah keterangan saudara Sanuri, Genjik, Suntari, Riantiatun Gunadi, dan Petengan Gunadi, serta Parjono Ampel. Pada intinya bahwa IWW setelah menguras uang dan aset dari keluarga kami yang dengan sengaja merekayasa kekejaman dan kebiadaban, IWW ini melakukan kabur dari rumah dengan tidak mau timbal balik atau membayar utang-utang. Diduga juga IWW menggelapkan beberapa motor lelang arisan di sebuah grup arisan di Tawangrejo, sebab saya berkali-kali ditagih oleh saudara AJ atas sepeda motor arisan yang dalam IWW namun tidak terbayarkan. Dugaan lain bahwa pelarian diri dari IWW jauh hari sudah direncana dan dipersiapkan, direkayasa dengan cara di remote control oleh Siti Aisyah Jamari yang orang tuanya dari Magelang. Jadi saya benar-benar direkadaya, dijebak, diperdaya karena kejadian ini. Maka kami minta kepolisian segera mengusut tuntas. IWW juga diduga dengan maksud mengakuisisi atau melakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang, merekayasa penguasaan atas harta warisan korban maupun orang tua korban dengan dalih alasan untuk anak-anaknya bukan gono gini. Jadi tidak ada warisan karena memang tidak punya warisan. Warisan ini adalah SKPNS, itu jadi hasil penghasilan PNS itu yang seharusnya dinikmati bersama. Kalau tidak maka dimutilasi tanpa batas. Batasnya adalah pensiun atau kematian. Ini sebagai bahan prestasi, sita objek material dan perdata. Kami mohon kasus ini diselesaikan, disinergikan dengan Baperjakat, BKD, Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati tentang totalitas atau etika disiplin PNS. Tindakan lainnya adalah pemalsuan dokumen. Bukan pemalsuan dokumen dilakukan oleh IWW, yaitu pemalsuan SKPNS dengan maksud mau ngibuli saya, ibu saya, agar menyerahkan sejumlah uang. Jadi sebagai ketua tim investigator, kami meminta agar kasus perempuan PNS bermasalah ya ini untuk segera ditangani secara serius sesuai dengan permohonan di SPLID 205/6/2016 Reskrim tanggal 6 Juni 2015, yaitu perkara yang sudah kami laporkan di Polres Pati tentang adanya perkara tindak pidana barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang sebagaimana dimaksud pasal 277 telah diterima dan ditindaklanjuti Tipidum Polres Pati. Silakan dikoordinasikan dengan Bapak Ibtu Mujahid SH, juga Bapak Brigadir Arif Sirgar sebagaimana dimaksud. Tembusan Kapolres Pati, Kasat Bimnas Polres Pati, dan Kasiwas. Ini biar menjadikan pengembangan dan perhatian serius dan segera dapat diatasi agar tidak terkatung-katung dan berlarut-larut. Demikian apa yang saya sampaikan ini sebagai klarifikasi tambahan agar supaya saudari IWW ini dapat segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, dapat mendapatkan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia atas dugaan penipuan, pencurian, penggelapan, dan manipulasi.
juga penelantaran berlarut-larut, penyerobotan insentif tunjangan gaji, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada mungkin kekurangan dan kekeliruan kami. Mudah-mudahan hal ini menjadi pelajaran bersama dan tidak akan terulang lagi, dan akan segera ada proses hukum kontinus dan penyelesaian kasus. Saya Sodiqul Hadi SHG SPD, warga Desa Karangkonang, Winong, Pati, Jawa Tengah, yang adalah suami sah seorang oknum PNS yang menceraikan dan sekarang sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.